Assalamualaikum. Hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Video kali ini seperti biasa ya, ini kegiatan saya di warung sembako mini saya. Dan kali ini saya akan membahas tentang penipuan pembeli ya, atau pembeli yang suka nipu ke pedagang warung sembako ataupun warung kopi ya. Kebanyakan bisa dibilang itu 80% pedagang sembako ataupun pedagang-pedagang lainnya, pedagang sayur ataupun toko-toko lainnya, sering kali mereka terkena penipuan ya. Contohnya seperti saya ini pengalamannya kalau di warung kopi saya itu udah sering banget ya. Jadi setelah saya membuka usaha warung sembako kecil-kecilan ini, saya itu mulai memperbaiki ya cara kita dalam berhitung, ataupun setiap ada pembeli kita harus tetap waspada ya. Bukan kita mau seuzon dengan pembeli atau pelanggan, tapi alangkah lebih baiknya kita sebagai penjual itu wajib banget waspada kepada semua pembeli yang datang ke warung kita ya. Karena setiap pembeli yang datang ke warung kita tujuannya berbeda-beda ya, tidak sama. Ada yang memang mereka tujuannya memang fokus untuk belanja, ataupun ada juga mereka datang ke warung kita cuma untuk sharing-sharing aja, ataupun bisa juga mereka hanya untuk mengetahui harga-harga barang yang kita jual di warung sembako kita ataupun di toko-toko lainnya ya. Karena semenjak saya buka warung sembako ini, saya sudah mendapatin beberapa orang yang memang hanya datang ke warung sembako saya ini hanya untuk bertanya aja, nanya harga ataupun ngobrol sana sini. Jadi walaupun seumpama memang sepi warung kita, tidak apa-apa kita melayani ya. Tapi kalau warung kita sedang ramai pembeli, bisa diusahakan kita menolak ajakan mereka untuk ngobrol ya, karena itu mengganggu banget pembeli lain yang memang tujuannya untuk berbelanja ke warung kita ya. Ini pengalaman baru banget di warung sembako saya, tapi saya sudah mengalami masalah ini di warung kopi saya ya. Ini kejadiannya baru 2 hari yang lalu. Saya bukannya mau menuduh atau memfitnah ataupun sebagainya ya, karena saya ingat betul siapa orangnya, belanjanya apa aja, dan berapa nominal uang yang diberikan kepada saya ingat betul. Karena posisi warung sembako saya di saat beliau belanja atau datang ke warung saya itu memang tidak ada pelanggan satupun ya. Saat itu saya sedang menonton TV, jadi saya hafal betul hanya dia sendiri yang saya layanin waktu itu ya. Jadi waktu itu ada yang belanja ke tempat saya ya. Dia hanya belanja jajan untuk anaknya hanya 1.000, dan beli rokok hanya 1 bungkus, dan beliau memberikan uang untuk pembayaran dengan nominal 50.000. Jadi saya sudah kembalikan sesuai dengan nominal, memang uang kembaliannya ya segitu, dan uang itu pun diterima oleh pelanggan tersebut. Uang tersebut sempat dilihat, cuma saya tidak tahu apakah beliau menghitung kembali atau tidak ya. Tapi saya melihat dengan jelas karena beliau itu berdiri di depan saya. Uang tersebut dilihat, kemudian dimasukkan ke saku celana, kemudian beliau pergi. Dan tidak lama kemudian, sekitar ada setengah jam setelah beliau pergi, beliau datang lagi ke warung saya, dan
sempat bilang ke saya, di saat beliau datang itu warung saya dalam kondisi sedang ramai, ada beberapa pembeli, jadi saya juga tidak enak ya. Beliau bilang ke saya kalau uang kembaliannya kurang, katanya uang yang beliau berikan kepada saya itu 100.000, dan kenyataannya uang tersebut bukan 100.000 tapi 50.000, karena di laci kasir saya uang hanya ada 50 ribuan, ada 100.000 tapi sudah saya ikat dari siang untuk pembayaran belanjaan sore datangnya ya. Jadi beliau tetap ngotot kalau uang beliau itu 100.000, tapi karena pengalaman saya di warung kopi pernah kejadian seperti itu beberapa kali, bukannya saya nggak jujur atau gimana, saya ingat betul bapak itu belanja apa aja dan nominal uang pembayarannya berapa, dan beliau datang ke sini jam berapa. Saya ingat karena posisi waktu itu memang hanya beliau aja yang belanja di warung saya. Jadi untuk teman-teman warung sembako bagi pemula, kalian harus benar-benar hati-hati dan harus benar-benar kalian perhatikan uang nominal yang kalian pegang atau yang kalian terima dari pembeli ya. Jangan sampai kejadian seperti saya dan akhirnya karena kalian tidak enak kalian mengembalikan lagi uang tersebut, tapi kenyataannya mereka itu hanya memberikan uang sesuai yang kita ingat ya. Itu pengalaman saya ya berapa hari yang lalu, jadi saya hanya infokan ke teman-teman, harap hati-hati saat melayani pembeli ya. Dan ini suasana warung saya di tengah malam ya. Ini udah mau tutup sebenarnya, tapi saya masih menunggu suami pulang, dan sebenarnya masih ada 1-2 orang, selalu ada aja yang belanja ya. Cuma posisinya saya ini sudah ngantuk, dan yang nemenin saya jaga warung juga sudah tidur. Ini sudah jam 22.34 ya. Ini tanggal 30 Januari saya buat video, dan seperti inilah kondisi warung saya ya di saat malam hari. Sekian video hari ini dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.